Tapi tanggal 20 November ada satu forum yang disebut Rapat Harian Suriah itu melontarkan berbagai macam tuduhan kepada saya dan saya tidak boleh memberikan jawaban, tidak boleh. Peserta-peserta sudah menuntut supaya saya dihadirkan, tapi saya tidak dihadirkan. Ini adalah perlakuan, jelas perlakuan yang tidak adil. Di samping itu, saya diminta datang 4 mata dan tidak boleh membawa saksi apapun. Sehingga tidak ada yang bisa mengkonfirmasi apa yang saya katakan, apa yang beliau katakan, dan seterusnya tidak ada. Karena saya tidak boleh, saya meminta dalam pertemuan pertama ditegaskan tidak boleh mengajak siapapun. Harus 4 mata. Saluran komunikasi yang mungkin mengupayakan islah, memohon pertemuan dengan Rais Am, walaupun sampai sekarang belum mendapatkan jawaban dari beliau, saya akan segera berkoordinasi dengan seluruh jajaran PWNU, PCNU dan PCINU yang ada di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia. Dan kemudian kita diskusikan apa langkah-langkah selanjutnya untuk menyelesaikan masalah ini. Dengan catatan bahwa tentu saja saya pribadi belum berputus asa mengenai islah ini. Ya. Kalau sekarang belum ada jawaban dari Rais Am, ya mungkin nanti sore, nanti malam, mungkin besok pagi akan ada jawaban. Kita tetap menunggu karena tetap jalan yang terbaik adalah islah. Tapi tentu saja sekali lagi adalah islah yang dibangun di atas kebenaran, islah binaan alal haq, yaitu yang sesuai dengan tatanan organisasi, dan itu berarti adalah menuju muktamar bersama tanpa ada jalan alternatif yang lain. Muktamar bersama, ya, satu muktamar. Nah, kemudian mengenai keuangan, ya ada banyak informasi yang beredar di mana-mana tapi di luar konteks. Pada kesempatan ini tanpa menjelaskan konteksnya. Pada kesempatan ini saya ingin tegaskan bahwa semua transaksi keuangan yang dilakukan di PBNU itu semuanya didasarkan atas landasan-landasan yang sah, landasan-landasan yang dibenarkan oleh hukum, dan juga didukung dengan dokumen-dokumen yang sah menurut hukum. Kalau ada transaksi kemanapun itu pasti didasarkan pada kesepakatan kerjasama yang sah dan didukung dengan dokumen-dokumen yang sah. Dikirim kemanapun itu. Karena soal transaksi keuangan itu kan bukan soal jumlah sebetulnya, tapi soal konteks. Apa bedanya Anda mentransfer uang 10 juta dengan 10.000 rupiah? Kalau Anda mentransfer 10 juta rupiah dengan konteks bahwa Anda minta kepada orang yang menerima untuk membelikan berbagai macam bahan bantuan untuk saudara kita yang terkena bencana, itu jelas sah. Tapi kalau Anda mentransfer 10.000 rupiah kepada seseorang dengan akad sampai minta belikan racun tikus untuk dipakai membunuh seseorang yang lainnya, ini jelas tidak sah. Nah, semua transfer dan kegiatan keuangan yang dilakukan oleh PBNU semuanya didasarkan pada landasan yang sah, yang legal secara hukum, dan didukung dengan dokumen-dokumen yang sah. Dan sejak awal sebetulnya, sejak pertama kali kita mengumumkan susunan PBNU, saya sudah buat pernyataan, silakan dibuka kembali, di browsing, bahwa saya berkomitmen untuk membangun satu sistem manajemen keuangan yang betul-betul auditable secara publik. Itu terus-menerus kita upayakan, ya, dan kita memang ingin melakukan pembenahan sistem keuangan ini sehingga bisa betul-betul sesuai dengan norma-norma
manajemen keuangan yang ada. Kalau sekarang beredar berbagai macam berita seperti itu tanpa konteks, saya kira itu karena ada kepentingan insinuasi, ya. Karena orang mungkin cenderung untuk melihat jumlah tanpa memperhatikan konteks. Padahal berapapun itu semuanya dalam konteks yang dibenarkan oleh hukum. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Makanya saya selalu meminta islah yang benar, tabayun yang benar. Persoalan ini kan terjadi karena ada tuduhan-tuduhan berdasarkan informasi-informasi yang hanya separuh-separuh, hanya parsial, dilepaskan dari konteks, kemudian seolah-olah ada masalah. Padahal apabila saya diberi kesempatan untuk tabayun, untuk memberikan klarifikasi, akan jelas sekali bahwa tidak ada masalah dalam soal apapun yang disampaikan. Itu sebabnya pada kesempatan bertemu dengan para sesepuh Mustasar di Lirboyo, dan saya diberi kesempatan untuk menyampaikan sesuatu di hadapan beliau-beliau, saya sampaikan bahwa posisi saya adalah posisi menjaga 3 hak. Ini bukan soal saya harus tidak rela kehilangan jabatan atau apa, tapi saya dalam posisi menjaga 3 hak. Yang pertama adalah hak pribadi saya untuk diperlakukan adil, bahwa kalau saya dituduh dengan tuduhan apapun, saya ini berhak untuk diminta klarifikasi, saya berhak untuk mendapatkan jawaban. Tapi tanggal 20 November ada satu forum yang disebut Rapat Harian Suriah itu melontarkan berbagai macam tuduhan kepada saya, dan saya tidak boleh memberikan jawaban, tidak boleh. Peserta-peserta sudah menuntut supaya saya dihadirkan, tapi saya tidak dihadirkan. Ini adalah perlakuan yang tidak adil. Yang kedua yang saya wajib jaga adalah hak dari wibawa ulama, karena forum Suriah itu forumnya ulama. Kalau kemudian forum Suriah itu membuat keputusan dengan cara yang tidak adil, lalu ada persepsi seolah-olah cara seperti itu dibenarkan oleh syariat, karena yang melakukan adalah ulama-ulama. Nah, ini tentu luar biasa berbahaya kalau kemudian orang menganggap bahwa kalau begitu main begini ini boleh secara syariat misalnya. Itu tidak bisa. Itu harus saya jaga. Dan ketiga adalah hak organisasi. Bahwa organisasi ini memiliki tatanan, harus dipelihara integritasnya, tidak boleh diterabas begitu saja hanya karena kepentingan, hanya karena beda pendapat, hanya karena perbedaan di antara sesama pengurus satu personal organisasi. Tidak boleh begitu, ada tatanannya. Oke, faktanya saya berbeda dengan sejumlah teman yang lain di dalam organisasi. Jalan keluarnya bagaimana? Ada. Di dalam tatanan organisasi itu jalan keluarnya ada. Ya, sampai dengan misalnya tidak mau lagi saya ketua umum, ada jalan keluarnya lewat muktamar. Tidak lalu untuk potong kompas dengan sembarangan, itu tidak bisa. Ini adalah hak organisasi, karena kalau tanpa mengikuti tatanan organisasi yang benar, maka keberadaan organisasi ini jadi sia-sia. 100 tahun sejarah NU ini menjadi sia-sia kalau tatanannya diabaikan. Saya bisa katakan memang ada pertemuan itu, walaupun informasi yang disampaikan tidak akurat. Yang dikatakan 2 jam sebetulnya hanya setengah jam, ya, yang dikatakan 1 jam sebetulnya hampir 2 jam. Dan di dalam pertemuan kedua di sini, saya bukan hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan, tapi juga menyerahkan dokumen tertulis sebagai jawaban atas tuduhan-tuduhan yang juga disampaikan kepada saya secara tertulis pada kesempatan pertemuan pertama. Nah, persoalannya kemudian jawaban yang saya sampaikan, walaupun semua pertanyaan saya jawab sampai
tuntas sampai tidak ada pertanyaan lanjutan. Kemudian disusul isu yang lain, dilanjutkan isu yang lain, saya jawab juga sampai tuntas, sampai tidak ada pertanyaan lanjutan dan seterusnya. Tapi di dalam pertemuan yang disebut rapat harian Surya itu, jawaban-jawaban saya sama sekali tidak disampaikan. Sama sekali tidak disampaikan, sehingga sama sekali tidak dijadikan bahan pertimbangan. Kembali kepada tuduhan-tuduhan, bahkan ditambah dengan tuduhan-tuduhan baru yang saya tidak tidak bisa melacak lagi bagaimana rangkaiannya itu. Ya. Nah, di samping itu saya diminta datang 4 mata dan tidak boleh membawa saksi apapun. Sehingga tidak ada yang bisa mengkonfirmasi apa yang saya katakan, apa yang beliau katakan, dan seterusnya tidak ada. Karena saya tidak boleh, saya meminta dalam pertemuan pertama ditegaskan tidak boleh mengajak siapapun, harus 4 mata. Dan kemudian ketika ada saya memohon pertemuan lanjutan dan saya memohon untuk bisa mengajak bendahara yang memegang pembukuan supaya bisa memberi penjelasan yang lebih teliti, juga tidak diterima, tetap 4 mata. Dan kalau dikatakan bahwa saya undur diri, itu pertemuan terjadi, saya dipanggil jam 12 siang melalui staf Surya. Jam 12 siang saya harus menghadap. Saya menghadap jam 12 siang dan belum sempat sholat zuhur. Saya sudah masuk ke ruang Rois Am dan saya menunggu beliau sendiri sedang sholat dan seterusnya lebih dari setengah jam. Dan kemudian sampai dengan jam 2 lebih saya belum sholat zuhur. Jadi saya bagaimana, saya terpaksa, dan saya sudah serahkan dokumen tertulis sebagai jawaban tentu, dan belum sempat membaca di situ gitu. Dan saya pikir kan kemudian beliau tentu butuh waktu untuk membaca dan mempelajari jawaban saya. Maka saya sampaikan, sementara saya mohon diri dulu ya, nanti kita bisa lanjutkan karena saya belum sholat zuhur. Dan beliau mestinya perlu kesempatan untuk membaca dokumen-dokumen tertulis yang saya sampaikan, karena ya dokumen itu cukup banyak juga karena saya harus teliti. Dalam pertemuan pertama itu kenapa tidak tuntas? Karena saya dipanggil tanpa diberitahu keperluan pertemuannya. Saya diminta datang sendirian dan tidak diberitahu untuk apa. Dan tiba-tiba dalam pertemuan pertama itu saya disodori dokumen-dokumen yang berisi tuduhan-tuduhan itu. Maka saya tentu saja pertama, saya tidak mungkin memberikan jawaban hanya dengan lidah saya saja. Saya harus membawa data-data, laporan-laporan dokumen yang jelas supaya masalahnya tuntas. Dan saya datang tidak membawa apa-apa karena tidak diberitahu keperluan pertemuannya. Maka saya hanya bisa menjelaskan secara umum, misalnya dengan mengatakan bahwa ini ada peristiwa-peristiwa, tapi setiap peristiwa punya konteks. Konteks ini yang harus diperhatikan. Dan saya bisa menjelaskan konteksnya satu persatu, lengkap dengan dokumen-dokumen pendukung. Tapi waktu itu saya belum bawa. Nah, ini kemudian saya minta pertemuan berikutnya dengan jawaban tertulis itu. Sebenarnya seperti itu. Tapi ala kulli hal ya, apapun juga, kalau di dalam rapat dengan anggota-anggota Surya yang hadir, saya tidak diizinkan untuk memberikan jawaban dengan alasan karena sudah bertemu dengan Rois Am. Apa gunanya rapat? Kenapa Rois Am tidak langsung membuat keputusan sendiri saja tanpa melalui rapat? Karena kalau rapat, saya harus bertemu dengan rapat. Saya harus menjawab di depan rapat. Dan itu tidak terjadi. Saya tetap tidak diizinkan memberikan jawaban. Tapi ala kulli hal sudahlah.
kita memang kadang-kadang terdorong karena ya pikiran-pikiran kita masing-masing melakukan tindakan-tindakan ya yang tadinya kita mungkin mengira itu sudah benar tapi ternyata tidak, misalnya itu biasa. Yang penting sekarang mari kita kembali kepada tatanan yang seharusnya. Kesalahan-kesalahan apapun mari kita perlakukan sesuai dengan tatanan yang ada. Jangan sampai kita membuat keputusan tindakan di luar tatanan. Tindakan keputusan yang inkonstitusional itu jangan sampai. Mari kita kembali kepada tatanan. Nah, hal-hal yang merupakan kesalahan-kesalahan pribadi mari saling memaafkan. Saya sendiri secara pribadi sama sekali tidak punya katakanlah hambatan psikologis apapun ya, terkait dengan itu. Yang penting sekarang mari kembali bersama-sama. Sudah mari kita rencanakan muktamar, itu saja. Ya sambil jalan kita berupaya menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Kalau ada sisa masalah kita selesaikan di muktamar sudah. Biarkan nanti PCNU, PWNU, PJNU yang memiliki kedaulatan, biar mereka memberikan pengadilan terhadap masalah apapun yang terjadi selama ini. Ya, saya kira demikian.